Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi arsyadana ila kulli ta'atihi wa imtithali awamirih, walladhi nahana wa zajarana an kulli ma'siyatihi wa kufrih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa bi wahdaniyatihi. Wa ashhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, i'tirafan bi risalatihi wa bi nubuwwatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-muhtadina ila sabilih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna uluman nafi'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amma ba'd. Hadirin hadirat bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para jamaah Masjid Al-Mubarak, wabil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Al-Mubarak, para alim ulama, para asatidah, tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya, wabil khusus yang ikut hadir bersama-sama, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, semua yang hadir pada kesempatan mulia pagi hari ini di waktu duha ini. InsyaAllah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati, diridai, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah dengan rahmat, nikmatnya, hidayah, inayahnya. Kita mensyukuri segala anugerahnya. Pagi hari ini untuk yang kesekian kalinya Allah tabaraka wa ta'ala gembirakan kita dengan hadirnya kita di masjid ini. Tentu di waktu yang cukup sulit untuk meluangkan waktu untuk duduk bersama-sama, sekalipun hari ini tentunya hari libur, di mana saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kita yakin sebagai hamba Allah, Allah telah jadikan kita sebagai hambanya yang sudah banyak menghambakan diri kepada Dia, Allah subhanahu wa ta'ala, dengan segala bentuk kesalehan-kesalehan kita melakukannya, dengan segala bentuk ibadah kita mengamalkannya, yang semua itu kita laksanakan untuk penghambaan diri kita kepada Allah, untuk membuktikan bahwa kita hamba, bahwa kita adalah hambanya di hadapannya. Oleh karena itu insyaallah kita termasuk orang-orang mukmin yang baik, yang baik menurut penilaian Allah subhanahu wa ta'ala. Karena saudara sekalian rahimakumullah, kita maklum manusia itu atau orang mukmin itu sendiri ada orang mukmin yang baik, ada orang mukmin yang tidak baik. Ada khairul mukminin, ada syarrul mukminin. Jadi orang mukmin baik, tapi ada orang mukmin ya tidak baik. Makanya ada khairul mukmin, ada syarrul mukmin. Ada khairun nas, ada syarrun nas. Ya, secara umum manusia. Ada
khairul bariyah, ada syarrul bariyah. Nah, itu manusia diceritakan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Khairul mu'min, ya, ada lagi khairul mu'min man ahabba ma ahabba Allah wa rasuluh. Ma khairul mu'min adalah man ahabba ma ahabba Allah wa rasuluh. Sebaik-baik orang mukmin itu adalah menyukai apa saja yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, oleh karena itu kita mesti maklum, mesti berilmu tentang apa saja yang disukai oleh Nabi, apa saja yang disukai oleh Allah. Dan kita menyukainya bahkan kadang-kadang pada situasi yang sulit. Nah, itu khairul mukmin. Ya, sedangkan syarrul mukmin ya kebalikannya. Ya, orang yang maunya bertentangan. Ya, syarrul mukmin man yukhalifullah wa rasulah. Orang yang bertentangan dengan kemauan Allah dan Rasulnya. Mukmin dia, tetapi karena tidak suka dengan apa yang disukai oleh Allah dan Rasulnya, ya syarrul mukmin akhirnya. Tidak akan terjadi kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Ada akmalul mukminin. Bahasanya kalimatnya itu banyak. Ada akmalul mukminin, paling sempurnanya orang mukmin. Ya, kalau Nabi SAW menyampaikan ada orang mukmin yang sempurna, ya berarti ada orang mukmin yang ya tidak sempurna, Pak. Ya. Banyak itu ya, akmalul mukminina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyaruhum linisaihim, ya, atau li ahlihim. Ada redaksi hadisnya, ada yang semacam itu. Dan sebaik-baik akhlak mereka pertama adalah baiknya mereka kepada keluarganya. Bahkan ada yang disebut langsung nisaihim, istrinya kalau dia laki-laki. Ya, ayo akmalul mukminin. Ada lagi khairul bariyah, ada syarrul bariyah. Kalau yang khairul bariyah dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah itu ya, innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan mereka beramal saleh itu adalah sebaik-baik manusia. Nah, sebaik-baik manusia, bukan beriman lagi, bariyah itu manusia anas. Tapi yang syarrul bariyah juga dibahas oleh Allah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina ulaika hum syarrul bariyah. Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, orang-orang kafir dari ahlul kitab atau di luar ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan kekal dalam api neraka jahanam dan mereka adalah seburuk-buruk manusia. Tinggal kita mari saudara-saudara sekalian, maunya yang mana ini? Bahkan lebih lagi secara umum lagi, umat yang disebut oleh Allah khairu ummah. Ya. Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat. Insyaallah. Ini pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu, saudara sekalian, kembali mari kita terus berjuang, berusaha
Kita berusaha untuk menjadikan orang-orang yang mencintai, menyukai segala apa yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Ya kalau dibahas Pak, diantaranya Nabi SAW menyukai hal-hal kanan misalnya. Ini jangan sepele yang demikian ya. Nabi SAW menyukai kalau yang baik-baik ya, halatin karimah, keadaan-keadaan yang mulia. Dalam kitab Ibanatul Ahkam itu dibahas. Ya, Nabi yu'jibuhut tayammun. Nabi itu selalu mengutamakan kanan. Sementara ada orang mukmin, ada orang Islam, nah ini masih kurang perhatiannya terhadap kanan itu Pak. Ya makannya, ya minumnya, di segala sesuatu. Ya, kecuali yang memang dianjurkan kiri. Nah ada anjurannya ya silakan. Ya kalau yang kiri itu masuk kamar mandi, keluar dari masjid, betul, kaki kiri kan gitu kan. Ya memang dianjurkan, semacam ada anjurannya, ada perintahnya Pak, ada adabnya. Ya. Tapi kalau hal-hal yang lain, nah ini jangan sepele dengan kita suka yang kanan. Terus terang saya masih ada melihat orang itu Pak kurang perhatian dengan kanan itu kalau minum, dan minumnya itu pakai botol. Ke botol ini sering saya melihat itu kiri itu minumnya itu pakai botol. Kalau pakai botol itu kenapa? Karena pakai botol itu dia membuka tutup botolnya itu dengan kanan, betul? Ya kan? Diambil botolnya dengan yang kiri, kemudian dibuka. Begitu dibuka langsung aja, Pak. Betul? Sering begitu ya? Iya, ini kurang perhatian dengan yu'jibuhut tayammun. Nabi SAW fi tana'ulihi, pakai sendalnya, pakai sepatunya, wa tarajjulihi, tarajjul itu ini sisiran, sisir, nyisir aja, kanan duluan, kanan baru kiri ya. Pakai baju bismillahirrahmanirrahim, kanan, celana kanan, bukanya kiri. Nah, jadi yu'jibuhut tayammun. Ya Pak, pokoknya kalau ini yang paling sering kalau minumnya pakai botol harus dibuka, atau makan pakai garpu itu biasanya Pak, apa itu namanya, daging itu ya, harus dipotong dengan kanan, makan stick itu, makan potong pakai tangan kanan, pisoknya kanan, garpunya kiri, itu kan. Setelah dipotong, diambil, nah kiri Pak. Padahal hadisnya sangat jelas itu, dan sampai-sampai makan minum itu ada hadis khusus, itu syaitan itu tidak suka, syaitan itu makannya dengan kiri. Allah, coba hadis ya Pak, inna syaitana ya'kulu bishimali, syaitan itu makannya dengan kiri Pak. Nah ini salah satu contoh kecil kecintaan kita, kesukaan kita, supaya kita menjadi hamba yang sampai mencapai derajat khairul mukmin. Ya, supaya kita begitu sampai khairul mukmin. Apalagi orang-orang yang sangat berhati-hati sekali Pak. Nggak mau makan berdiri, minum berdiri. Itu kan sangat jelas itu dibahas. Ya, makan berdiri apa. Nah sekarang coba di pesta-pesta, kadang-kadang di gedung-gedung itu ya nggak bisa lagi kita duduk itu, nggak disiapin tempat duduk, kursi nggak cukup, malah kadang-kadang makannya jalan, makannya ya kalau cuman yang disebut makan jalan ya kan, cuman ngambilnya itu yang jalan, makannya kadang enggak Pak. Tapi makannya sambil berjalan. Coba makan berdiri saja nggak boleh, apalagi jalan.
Ini perhatian ya, supaya kita menjadi hamba khairul mukmin. Ya, ya hal-hal kecil, hal-hal sepele. Itu sebagai mukaddimahnya, saya teringat dengan bahasan kita pagi hari ini. Mari kita melanjutkan kajian kita dalam kajian hadis-hadis Nabi dalam ilmu fikih yang saya tidak melengkapnya di kitab ini. Ya, kita melanjutkan yang masih dalam bab istinja ya. Wa in kana bismillahirrahmanirrahim wa qala al-musannif rahimahullah wa in kana fi sahra'i ab'ada, kalau kita membuang kotoran itu di tempat, hari sudah dibahas sebelumnya sama dengan ya yustahabbu an yuqaddima fi dukhuli rijlahul yusra, sunahnya kaki kiri terlebih dahulu, kemudian keluarnya kanan. Itu sudah kita bahas berkenaan dengan tadi hadis khairul mukmin. Wa in kana fi sahra, kalau berada di tanah terbuka, ab'ada, ya mestinya menjauh, termasuk menjauh dari ya keramaian, apalagi menutupnya Pak, ada pakai tutup. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, kana idza dhahaba ilal gha'iti ab'ada, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau ini ya membuang kotorannya, ab'ada, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mencari tempat yang jauh, wa yastatiru 'anil uyuni bi syai'in, dan mestinya menutupi dari penglihatan orang lain dengan suatu apapun. Ya. Lima ruya Abu Hurairah radhiyallahu an, karena ada hadis Abu Hurairah, ini hadisnya. Man ata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atal gha'ita falyastatir. Ya, kalau di kita ini rasanya saat-saat ini dimanapun ya nggak mungkin ya, hanya ini kita jumpai hadisnya. Allah. Falyastatir, maka berikan penghalang, penutup. Fa illam yajid, kalau nggak dapat ini penutupnya, itu kita tidak mendapatkannya, ya, penghalangnya, penutupnya. Illa an yajma'a katsiban min ramlin falyastatir bihi, kecuali kita harus menumpuk pasir ya. Mungkin kalau di sana sekitar Makkah itu kan hampir ya pasir semua ya. Nabi bersabda semacam itu, atau mungkin kita harus menumpuk sesuatu, tumpukan daun barangkali ya, maka itu harus dilakukan gitu, maksud hadis itu ini. Iya, jadi tumpuk dulu pasir sampai menumpuk tinggi, baru kita dibolehkan itu melakukannya. Ya. Wala yastaqbilul qiblata wala yastadbiruha, juga dilarang kita menghadap kiblat. Wala yastadbiruha, juga membelakanginya. Ya kalau di kita ini menghadap ke arah barat itu nggak boleh, menghadap ke arah timur juga nggak boleh. Lima ruwiya an Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dengan suatu riwayat hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dhahaba ahadukum ilal gha'id fala yastaqbilul qiblata wala yastadbiruha li gha'itin wala baulin. Ya, baik buang air kecil atau buang air besar sama, nggak boleh menghadap kiblat, nggak boleh membelakangi kiblat. Idza dhahaba ahadukum ilal gha'iti fala yastaqbilul qiblah
wala yastadbiruha. Wa yajuzu dzalika fil bunyan, yang dibolehkan itu kalau ada bangunan, ya, seperti kita di kamar mandi ya. Tapi seandainya pada saat membuatnya itu pakai perhitungan semacam ini, ya ini bagus Pak. Nah ya, kita bikin kamar mandi, harus ada perhitungan, nanti kita kalau buang airnya ini ngadep kemana gitu kan. Iya, jadi jangan asal Pak. Tukang itu dikasih tahu, jangan sampai. Tapi masih ada kebolehannya kalau dia di dalam bangunan. Ya ada kamar mandi, ada kamarnya ya. Ya. Cuma kalau dalam Kasyufatus saja itu masih dibahas tidak lebih dari 3 hasta Pak. 3 hasta itu ya 1 hasta segini Pak. Ya, 1 hasta itu. 3, kalau 3 kan ya cukup ya, 3 ya. Nah, terlalu sempit juga 3 Pak. Ya, tapi kalau kamar mandinya itu lega, wah masih dilarang juga itu. Misalnya ada kamar mandinya itu 4 kali 4 meter itu misalnya. Nah, ini aturan di dalam agama, ya, adab di dalam agama kita itu begitu. Ya. Wa yajuzu dzalika fil bunyan lima rawat Aisyah radhiyallahu anha, dengan hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, anna nasan kanu yakrahuna istiqbalal qiblati bi furujihim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw qad fa'aluha hawwilu bi maq'adati ilal qiblati wa li anna fi as-sahra'i khalqan minal malaikati wal jin yusalluna fayastaqbilahum bi farjihi wa laysa dhalika fil bunyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kalau kata Aisyah radhiyallahu anha, mereka banyak orang tidak suka menghadap ke kiblat pada saat mereka itu melakukan dengan farji mereka, ya, buang air kecil, buang air besar. Tapi Nabi SAW bersabda, awaqad fa'aluha, mereka melakukannya, hawwilu, ya, bimaq'adati ilal kiblati, ya, alihkan ketika berada di suatu bangunan itu duduknya atau jongkoknya dengan ke kiblat. Tapi ada bangunan Pak. Kenapa kalau tidak ada bangunan? Wali anna fis sahra'i khalqan, sedangkan di tempat terbuka itu banyak makhluk-makhluk Allah yang kita tidak lihat, ya, yang kita tidak melihatnya, yakni minal malaika, ada malaikat. Jadi kalau di kamar mandi itu, sekalipun di situ tempatnya setan laki perempuan, katanya kita sudah berdoa kepada Allah masuk. Tapi itu karena sudah dikhususkan di situ, ya jin tidak akan beribadah di kamar mandi begitu Pak. Sementara di luar, di tempat terbuka, wal jin yusalluna, wah, jin bisa sholat. Ya, coba aja kalau jin lagi sholat kemudian kita buang air di situ gimana? Ya kita nggak lihat mereka, mereka lihat kita. Sama, mereka marah juga. Ya, makanya, atau mereka pun melihat kita. Kita tidak lihat mereka. Ada jin, ada malaikat. Yastaqbilahum bi farjih. Iya, kalau mereka malaikat, sholatnya tetap sama dengan kita. Apa namanya? Jin sholatnya sama dengan kita. Menghadap kiblatnya ya sama Pak. Ya. Itu bahasan hadisnya itu. Walaysa dzalika fil bunyan, dan itu tidak terjadi di dalam bangunan.
Di dalam bangunan ada kamar mandinya khusus itu tidak. Ya, jadi wala yahrumu fil bunyan. Ya, makanya di sini dikatakan innama yajuzul istiqbal wal istidbar fil bunyan bi syarti an yakuna bainahu wa bainal jidar wa nahwihi thalathu adru'in fama dunaha. Ya, syaratnya adalah ya, kalau kita berada dalam bangunan itu harus menghadap kiblat atau membelakanginya. Itu syaratnya di antara tempat jongkok kita itu sampai dindingnya itu thalathu adru'in, 3 hasta. Ya. Fama dunaha, ya tidak kalau sampai berkurang dari dari 3 hasta, artinya lebih luas. Nggak bisa dipakai cara itu. Wa yakunul jidaru wa nahwuhu murtafi'an. Ya. Dan jidar dindingnya itu harus tinggi. Ya, murtafi'an tinggi. Qadra muakhkharati ar-rajul. Ya, sekiranya ya seseorang ya, sampai kepala orang, Pak, setinggi kepala orang lah, ya, setinggi orang. Ya. Kalau zaman dulu itu nggak tahu apa masih ada sampai sekarang, Pak. Kadang-kadang atau mungkin di kampung-kampung ya yang ada sungai, kali, itu suka-suka di sampingnya itu sepanjang kali itu banyak tempat tinggal. Itu dimanfaatkan, dibuat, iya kan? Itu ada kamarnya sih, tapi pendek. Mohon maaf, ketika nongkrong itu kepalanya masih kelihatan tuh dari ujung sana, dari seberang kali. Ada yang kadang begitu, Pak. Nah, itu nggak cukup itu. Tinggiin ya. Nah, ini penjelasan hadis Nabi, halnya sepele. Tapi kan kita mau jadi khairul mukmin. Ini masalahnya, Pak. Hal-hal kecil semacam ini kita perhatian. Nah, kalau kecil saja kita perhatian, apalagi yang besar kan begitu nanti. Ini kadang-kadang kan masih ada orang, cuman begitu aja sepele amat, nggak usah terlalu dipikirin. Nah, ya. Ini namanya istihza. Ini sepele dengan apa yang dicintai Allah dan Rasulnya. Bukankah yang kecil-kecil itu nanti akan menjadi besar? Ibadah juga begitu, dosa juga begitu. As-saghair yajurru ilal kabair. Orang yang sepele dengan dosa kecil, selama-lama nanti dia akan sepele dengan dosa besar. Orang yang sepele dengan makruh, orang yang sepele dengan syubhat, maka nanti suatu saat akan terjerumus kepada haram. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Begitu kan? Makanya dalam kitab-kitab fikih hal-hal begini dibahas luar biasa pembahasannya. Sepintas kita ya ngajinya bab cebok, ya kan? Ngajibnya bab buang air ya. Kayaknya gimana ngaji bab? Hadirin rahimakumullah. Mari mulai dari yang kecil-kecil, begitu kan? Ya, untuk kita mencapai khairul mukmin. Jangan-jangan justru perhatian kita terhadap hal-hal yang kecil itu yang menyebabkan datangnya keridhaan Allah. Dan jangan-jangan dengan sepelehnya kita dengan hal-hal yang kecil yang menjadi wasilah perantara kemurkaan Allah. Iya, kecintaan Allah, Pak. Masih ingat ceritanya itu, Pak, orang yang berhati-hati terhadap dosa. Dosa kecil sebenarnya yang dia hindari, tapi diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada suatu kisah itu Syekhna Khalil Bangkalan. Ada yang kadang-kadang orang dari sini suka rombongan itu ke sana itu ya. Martajasah itu Bangkalan, ada yang sampai ke sana, Pak. Ya, biasanya banyak orang-orang sini itu, Pak, sana itu. Itu salah satu ceritanya pada saat
mencari ilmu di pondok. Tuh beliau ini Masya Allah sangat hati-hati terhadap salah. Sekalipun kecil. Nah mau sekalipun kecil. Suatu saat masaknya itu pakai, kan masak sendiri zaman dulu ya. Kalau sekarang mondok mah udah ada dapur, udah tahu matang sekarang itu. Enak santri-santri sekarang begitu sudah waktunya makan tinggal bawa piring. Wah ya udah matang lauk apa setiap hari beda-beda. Oh sudah enak. Zaman dulu gimana kita mondok masak sendiri ya. Iya masak sendiri, mikul bawa berasnya, berjalan kaki sekian jauhnya, berlelah-lelah. Ya makanya akhirnya dikatakan biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Ya. Dengan kadar capek dan lelahnya tuktasabul ma'ali, kau akan mendapatkan derajat yang tinggi. Iya, derajat mulia itu akan didapat atas kadar capek lelah kita mencarinya, menuntutnya, yakni menuntut ilmu itu, yaitu situlah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekhna Khalil pada saat itu masaknya itu pakai tungku apa namanya? Tungku ya. Ya, yang pakai kayu. Iya, pakai kayu. Ya, tungku itu. Nah, itu satu tungku itu bergantian sekian banyak kawan. Ada rombongan 4 orang, 5 orang, satu kendil kalau dia, satu panci itu, nah itu 5 orang ya, patungan 5 orang masak. Ya. Nanti cari kayunya itu ke hutan-hutan itu ya, cari kayu kering. Ya, jadi kayunya nanti ditumpuk, ini punya rombongan si fulan, ini punya rombongan ini, punya rombongan ini. Kayunya saja itu bisa pisah, diikat-ikat supaya nggak campur. Nah, suatu saat ketika masak, Syekhna Khalil ini masak, itu ada sisa kayu yang sudah tinggal pendek-pendek. Ditungku itu sisa santri sebelumnya, orang sebelumnya yang masak. Tinggal sejengkal-jengkal, tinggal ya katakanlah sudah mau dibuang ya. Kemudian Syekhna Khalil itu mengeluarkan dari dalam tungku itu, dipinggirin sisa-sisa kayu yang sudah pendek-pendek itu, sisa tadi yang masak sebelumnya itu dipinggirin. Apa kata temennya? Lil, pakai aja itu udah nggak kepake. Kayak bener kan? Nah, kita kan udah tahu kayak gitu, udah nggak bakal disayang, nggak bakal dipakai lagi. Tapi Syekhna Khalil nggak mau. Enggak, saya tidak mau pakai itu kalau saya belum izin kepada pemiliknya. Apa kata dia? Emang kenapa? Saya khawatir, saya takut nanti nasi saya ini matang dengan api yang tidak ketahuan halal haramnya. Allah. Masya Allah, itu ulama-ulama terdahulu itu ya. Iya, kalau dipakai, ini nggak tahu ini halal apa haram, paling tidak syubhat. Kalau kita tahu misalnya dipikir, ini nggak bakal kepake lagi lah. Tapi kan belum izin. Namanya orang hati-hati terhadap salah kecil aja nggak mau. Lihat kadang-kadang orang main turun dari masjid musandal siapa pakai aja. Hah? Ada yang begini Pak? Mana dia? Masa nonjok Pak Ijo? Iya pun kalau dibalang, itu sendal siapa ente main pakai aja? Cuma sebentar ke situ. Oh apalagi dibawa pulang. Ya itu kan pakai prinsip ya kan? Buang yang jelek, ambil yang bagus. Ya itu Pak, itu lain lagi itu Pak.